Nah, guru pelamar prioritas 1, kemudian juga ada guru pelamar prioritas 3. Sehingga di sini dari satu kebutuhan yang ada dari satu sekolah yang ada 2 guru honorernya dari P1 dan P3, maka nanti yang menempati formasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan mencoba membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, yaitu misalkan adalah seperti ini: admin mohon bantuan untuk dibuatkan video tentang P1 dan juga P3 yang ada di satu sekolah itu terdapat satu formasi. Bagaimanakah cara penempatan sebab guru P1 ini mendapatkan penempatan? Sehingga di sini kalau misalkan kita bisa visualisasikan, ini kita bisa analogikan kasusnya seperti ini. Misalkan di sini ada suatu sekolah yang mana di sini terdapat 2 guru honorer ya. Yang pertama ini adalah P1. P1 ini ketika login ke akun SSCSN tanggal kemarin ketika pendaftaran dibuka, ini mendapatkan notifikasi bahwa kita mendapatkan penempatan. Kemudian ada juga P3 yang ada di sekolah yang sama, di sini juga bisa melanjutkan pendaftaran. Dan di sini formasinya hanya ada satu. Nah, kira-kira di sini nanti siapakah yang akan menjadi pemenang dan mengisi formasi di sekolah induknya, yang nanti tampilannya akan seperti ini. Kita mendapatkan penempatan ketika cek di guru p3k.kemdikbud.go.id. Nah, bagaimanakah kira-kira kalau misalkan satu formasi di sekolah induk, di sana itu terdapat 2 guru induk? Bagaimanakah urutan untuk penempatan P1, P2, dan juga P3? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, nah di sini kita coba cek kembali terkait tentang proses pendaftaran P3K Guru 2022. Inilah kita lihat untuk yang pertama, ini adalah dari paparan dari BKN, teman-teman. Yang mana di sini kita asal tahu saja, yaitu teman-teman ketika melakukan pendaftaran dan juga login ke akun SSCSN, maka di sini dari data validasi Dapodik dan juga Panselnas tahun 2021, maka langsung akan dikategorisasikan ya, yaitu apakah itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, selanjutnya dari semua yang sudah melakukan pendaftaran sampai dalam tahap resume, di sini nanti untuk yang P1 ini adalah langsung penempatan. Nah, untuk penempatan prioritas 1 ini nanti menyesuaikan dengan formasi dari Pan-RB, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sisa formasi ini, maka berikutnya akan dibuka untuk seleksi, yaitu observasi untuk pelamar prioritas kedua dan juga seleksi observasi untuk pelamar prioritas yang ketiga. Sehingga kalau misalkan kasusnya yang seperti itu tadi, itu adalah di satu sekolah ada satu formasi, ada 2 guru honorernya, yang satu itu adalah P1, yang satunya itulah P3. Masing-masing semua itu ketika login ke akun SSCSN, itu yang P1 bisa mendapatkan penempatan, yang P3 itu adalah bisa melanjutkan pendaftaran. Nah, kalau misalkan merujuk pada paparan dari BKN ini, maka nanti yang menempati formasi di sekolah induk itu adalah yang P1 ya. Dikarenakan di sini dilakukan urutan penempatan, memang bukan perankingan namun urutan penempatan. Untuk penempatan P1, kemudian kalau misalkan di sana ada formasi, itu adalah dibuka untuk observasi. Nah, untuk observasi ini tentunya nanti penempatannya itu bukan di sekolah induk, dikarenakan formasi sekolah induk ini sudah dipakai untuk penempatan yang P1, teman. Itu adalah untuk paparan dari BKN. Nah, selanjutnya yang kedua, ini adalah dari Kemdikbudristek. Sesuai dengan juknisnya, di sini untuk seleksi P3K Guru 2022 ini terdapat 3 mekanisme seleksi. Yang pertama itu adalah untuk penempatan. Untuk penempatan siapa? Yaitu guru yang sudah lulus passing grade. Kemudian jika masih ada tersedia formasi, ini adalah dilakukan seleksi kesesuaian atau verifikasi untuk P2 dan juga P3. Artinya di sini adalah didahulukan yang penempatan ya. Penempatan adalah untuk P1, didahulukan yang P1. Kalau misalkan masih ada formasi, ini adalah dibuka untuk seleksi observasi. Dan kita harus ingat untuk penempatan itulah di sekolah induk kalau ada formasinya. Kemudian seleksi kesesuaian nanti penempatannya itu bukan di sekolah induk, teman-teman. Selanjutnya barulah nanti dilanjutkan pelamar umum ya, kalau misalkan ada formasi lagi. Nah, selanjutnya di sini kita cek untuk mekanisme penempatan yang pelamar prioritas 1. Nah, untuk pelamar prioritas 1 ini adalah kita cek pada bagian yang kedua, yaitu individu. Individu masih adalah untuk prioritas 1 P1 itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing.
sepanjang di sana tersedia kebutuhannya. Barulah jika nggak ada kebutuhannya, maka di tempat tugasnya itu adalah maka ditempatkan di satuan pendidikan lain yang membutuhkan. Sehingga di sini adalah merupakan bukti kedua bahwa yang menjadi pemenang itu adalah yang P1, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita cek kembali. Tentunya teman-teman yang P1 ini bisa mendapatkan notifikasi bahwa kita itu mendapatkan penempatan seperti ini. Inilah didasarkan dari kuota atau formasi yang ada di sekolah kita. Entah itu di sekolah kita ada formasi atau tidak. Untuk P1 ini adalah dengan skema yang ada pada SIM GP3K, maka di sini nanti teman-teman akan mendapatkan penempatan ya. Yaitu di sini dari tombol mulai adalah ada kebutuhan, ini diurutkan dari THK 2, kemudian guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga sekolah swasta. Namun kebanyakan adalah sampai di sini, yaitu penempatan THK 2 dan juga untuk guru non ASN di sekolah negeri. Nah ini teman, ini adalah untuk yang P1 ya. Nah selanjutnya bagi teman-teman yang P3 di sini memang bisa melanjutkan, namun penempatannya kalau misalkan kasusnya seperti itu nanti akan ditempatkan di sekolah lain. Nah berikutnya, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa misalkan di suatu sekolah di sini ada satu formasi ya atau satu kebutuhan, kemudian di sana itu ada guru pelamar prioritas 1. Nah guru pelamar prioritas 1, kemudian juga ada guru pelamar prioritas 3. Sehingga di sini dari satu kebutuhan yang ada dari satu sekolah yang ada 2 guru honorernya dari P1 dan P3, maka nanti yang menempati formasi ini adalah dari P1-nya. Nah, dikarenakan di sini secara urutan itu adalah didahulukan untuk yang P1-nya. Nah, selanjutnya di sini adalah mereka nanti akan menempati di sekolah induknya. Kemudian untuk yang P3 ini adalah bisa melanjutkan pendaftaran, namun untuk penempatannya ini nanti akan ditempatkan di sekolah lain dengan perankingan. Ditempatkan di sekolah lain dengan perankingan seperti yang kita ketahui bahwa untuk P3 dan juga P2 itu memang dilakukan seleksi observasi, namun nanti akan diambil nilai yang paling tinggi ya untuk menempati formasi di sekolah non induk. Kalau misalkan di sekolah induknya ini tidak ada formasi, kalau misalkan di sekolah induk kita masih ada kebutuhan, maka bisa dimungkinkan untuk ditarik ya untuk formasi dari sekolah lain yang nilainya itu di bawah dari kita untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga. Nah sehingga di sini adalah penggambaran bagi teman-teman yang kalah perankingan di sekolah induk dari kalah dari P1 ya. Nah, misalkan di sini ini adalah untuk P1. Ini adalah untuk P1. Kemudian di sini adalah untuk yang tadi P3 itu. Nah, di sini ada satu formasi ya. Misalkan di sini ada satu formasi, ini sudah diisi. Jadi formasi yang P1 mengisi di sini sekolahnya, sekolah C. Kemudian di sini sehingga di sini sudah nggak ada kebutuhan lagi teman-teman. Sehingga di sini adalah masih ada P3 ini. Ini adalah satu orang P3, sehingga nanti asalkan ini bersaing dengan guru honorer dari sekolah lain, di sini nanti dia nilainya paling tinggi, maka akan ditempatkan di sekolah yang kosong ini tanpa menggeser siapapun. Sehingga di sini ketika mendapatkan nilai paling tinggi menjadi pemenang, ini adalah yang ini P1 ya, ini sudah hilang, sudah masuk di sini. Nah selanjutnya di sini nanti formasi yang ada di sekolah A inilah yang akan dipindahkan ke sekolah B, sehingga dari pemenang dari guru P3 yang di sini dari sekolah C ini nanti akan bisa berpindah ke sini teman-teman. Jadi mekanismenya adalah seperti itu ya. Untuk P3 tetap nanti akan mendapatkan penempatan, namun tidak di sekolah induknya. Namun kalau misalkan di sekolah induknya masih ada kebutuhan, ini bisa jadi nanti diambilkan formasi dari sekolah lain teman-teman. Nah selanjutnya di sini juga kita bisa cek ya, yaitu dari jadwalnya pun itu juga menyatakan seperti itu. Nah di sini untuk P1 ini mendapatkan penempatan pada tanggal 31 sampai 13 kemarin. Ini adalah untuk formasi yang diberikan ini sudah dikunci. Namun untuk pengumuman finalnya itu nanti adalah disampaikan di sini, yaitu pada tanggal 2 sampai 3 Februari. Selanjutnya dari sisa formasi P1, maka di sini dilakukanlah yaitu penilaian verifikasi kesesuaian ya. Ini adalah untuk teman-teman P2 dan juga P3. Nanti namun diumumkannya kita di non induk ini adalah pada tanggal ini juga. Kemudian barulah nanti dimasukkan untuk pelamar umum teman-teman. Jadi saat ini kita tunggu untuk penjadwalan, yaitu untuk P1 itu nanti pengumuman hasil seleksi bersamaan dengan P2, P3 dan umum itu tanggal 2 sampai 3 Februari.
dan kita nanti bisa mengisi DRH. Untuk P2 ini adalah ikut seleksi verifikasi kesesuaian bersama dengan P3. Ini untuk yang dinilai adalah dari 4 dimensi. Yang menilai ini adalah ada 2 paket tim ya. Kemudian untuk pelamar umum ini adalah nanti bisa memilih formasi, kemudian mencetak kartu peserta ujian dan juga ikut seleksi kompetensi dengan cat UNBK. Oke, demikian, semoga bisa menjawab dan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.